Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan resumen tentang perjuangan diplomasi. Saya Sofir Mansa. Saya Odin. Saya Andi Muhammad Saputra. Saya Dr. Sanjaya. Di sini saya menuju bab 1 pendahuluan. Latar belakang proses jalannya diplomasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah hampir 350 tahun hidup sebagai negara terjajah, kemerdekaan merupakan kebebasan dan pernyataan berdirinya negara Republik Indonesia, negara yang bebas dari segala penjajahan bangsa asing yang menguasai seluruh kepulauan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia. Di Jawa, pusat kebangkitan nasional, perasaan ini lebih kuat. Bendera-bendera dan panji-panji berkibar di setiap tempat yang tinggi dan tentara maupun kelompok liar bersenjata berjalan hilir mudik dengan riangnya, menyandang senjata mereka yang beraneka macam. Patroli sering diadakan di setiap sudut jalan. Semua jalan dan jalan raya, begitu pula rintangan jalan diletakkan di sana sini untuk mengintai musuh republik, yaitu bangsa Belanda, yang mungkin saja kembali berkuasa di Indonesia. Belanda menentang kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda tidak akan menyerahkan tanah air Indonesia. Tidak demikian dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan yang berdaulat penuh. Kemerdekaan yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Bangsa Indonesia mendambakan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang telah dinantikan selama 350 tahun merdeka berarti bebas dari penjajahan bangsa asing, bangsa bebas merdeka yang dapat membangun masa depannya sendiri. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa yang bebas dari campur tangan kekuatan asing tidaklah mudah karena berbagai hal, banyak konflik yang terjadi setelah kemerdekaan. Salah satu konflik tersebut yakni terjadinya pertempuran antara Indonesia dan Jepang sepanjang bulan September 1945. Setelah 1 bulan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pertempuran yang terjadi tidak hanya melawan Jepang, tetapi juga melawan sekutu Inggris, Nica atau Netherlands, Indies, Evil Administration, dan Belanda. Pertempuran terjadi karena TKR, Tentara Keamanan Rakyat, berusaha menguasai gedung-gedung yang digunakan pemerintah Jepang. TKR juga berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Pertempuran tersebut terjadi di Bandung, Garut, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Pertempuran terjadi pada tanggal 29 September 1945 hingga pada tanggal 19 Desember 1948. Konflik atau pertempuran antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing atas penguasa wilayah-wilayah Indonesia merupakan suatu revolusi bangsa Indonesia. Revolusi yang terjadi merupakan bentuk kesadaran rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Bangsa Indonesia bertekad bahwa selama hayat masih mengandung badan, kemerdekaan harus terus dipertahankan untuk selamanya. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan diperlukan peran serta berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Melihat situasi konflik yang terjadi selama periode 1945-1949 yang terus saja terjadi, pemerintah Indonesia berkesimpulan bahwa konflik harus dapat diselesaikan melalui jalan diplomasi. Persetujuan gencatan senjata ini membawa dampak cukup luas terhadap sistem pertahanan Indonesia. Pemimpin Republik Indonesia seperti Soekarno Hatta, Syahrir, dan Amir Syarifuddin sepakat bahwa perjuangan dengan cara diplomasi merupakan suatu cara perjuangan yang elegan dan bermartabat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, tidak berarti takut berperang dengan mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaannya. 5 nemplek pemerintah Republik Indonesia ditanggapi dingin oleh Belanda. Satu hal yang harus diwaspadai bahwa pemerintah dalam negeri Republik Indonesia harus kondusif. Situasi dan kondisi politik dalam negeri harus stabil. Jika situasi politik dalam negeri lemah, maka diplomasi yang dijalankan tidak efektif. Kondisi politik yang baik sangat mendukung jalannya diplomasi. Kestabilan politik dalam negeri sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat sehingga dapat membangun masyarakat baru yang bebas dari intervensi
Bangsa asing dengan adanya kestabilan politik dalam negeri akan memperlancar tugas pemimpin bangsa untuk mengadakan pembinaan kembali demokrasi Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjuangan diplomasi pemimpin bangsa berdampak besar dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia dalam kurun tahun 1946-1949 pada masa itu. Perjuangan bangsa Indonesia dengan cara damai lewat perundingan dalam melawan kawasan penjajahan Belanda. Rumusan masalah. Mengapa pemerintah menempuh jalur diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946-1949? 2. Bagaimana operasi jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun waktu 1946-1949? 3. Bagaimana efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946-1949? Presentasi akan dilanjutkan oleh Oli. Di sini saya akan membaca bab kedua, yaitu pembahasan. 1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun Belanda melalui Nederlands Kabinet NICA berupa untuk membentuk kembali pemerintah Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Hal ini menyebabkan perjuangan senjata untuk melawan upaya penjajahan kembali Belanda dalam berbagai pertempuran di berbagai negara. Contoh konflik antara pasukan sekutu yang ditunggangi dan diperjuangi Indonesia ini adalah pertempuran Ambarawara pada 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945 dan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Kemerdekaan Indonesia diraih dan dijaga bukan hanya karena hasil perjuangan senjata saja, namun juga hasil perjuangan diplomasi. Para pejuang di bidang diplomasi ini memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara lain, menjalani hubungan kerjasama dan mendapatkan bantuan diplomatik untuk menekan Belanda agar memperhatikan agresi militer mereka. 2. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dimulai di Jawa Barat pada 19 sampai 15 November tahun 1946. Melalui perundingan ini, Indonesia dan Belanda membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati ini terjadi antara waktu Jepang berusaha menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian Indonesia dan Belanda pun diundang untuk melakukan perundingan di Hove dan pemerintah Inggris. Dan dalam perundingan tersebut Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera dan Madura. Namun Belanda hanya menerima untuk mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Alhasil perundingan tersebut gagal dilakukan. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1947 di istana sekarang Istana Merdeka, perjanjian Linggarjati terbentuk dan ditangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian perundingan terjadi pada tanggal 1 Agustus 1947, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi sebuah gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. 25 Agustus, Dewan Keamanan berusaha untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda melalui sarana dan Amerika Serikat. Perjanjian Roy dibentuk oleh Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Konferensi Meja Bundar KMB merupakan sebuah pertemuan yang terjadi di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 20 November 1949. KMB dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda dan BF. Tujuan diadakannya KMB ini adalah untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Sebelumnya Indonesia telah lebih dulu melakukan berbagai macam perjanjian seperti Linggarjati, Rebel dan Romroy.
untuk membuat Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Indonesia juga menempuh perjuangan di diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan, sebab perjuangan senjata saja tidak cukup. Karena Belanda memiliki keunggulan dalam persenjataan dan kemampuan perang pasukannya yang lebih baik daripada perjuangan Indonesia. Bab ketiga akan dilanjutkan oleh Tirta. Saya akan melanjutkan bab 3 untuk kesimpulannya. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan tidak terlepas dari sejarah panjang misi diplomatik yang dilakukan oleh delegasi Indonesia. Indonesia, pimpinan Agus Salim, Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan secara resmi terhadap Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatangani perjanjian persahabatan dan perjanjian perdagangan antara dua negara pada Juni 1047. Dengan demikian, Indonesia dan Mesir secara resmi menjalani hubungan bilateral. Diplomasi yang dilakukan oleh Agus Salim dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir menjadi berhasil dikarenakan kemampuan negosiasi dan kepandaiannya dalam menggunakan bahasa, keahlian banyak dan kemampuan berpidato yang dimiliki Agus Salim meyakinkan dan menarik simpati negara lain untuk kemudian memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian. Presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Apakah ada pertanyaan? Gak ada. Skipkan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara saya, mengapa pemerintah menempuh jalur diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946 sampai 1949? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya saudara Hasbi. Mengapa pemerintah menempuh jalur diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun tahun 1946 sampai 1949? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun Belanda melalui Nederland Indiscapable in Administrasi, bisa disebut NICA, berupaya untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Hal ini menyebabkan perjuangan senjata Oslo melawan upaya penjajahan kembali Belanda dalam berbagai pertempuran di berbagai daerah. Contoh konflik antara pasukan sekutu yang ditunggangi dalam perjuangan Indonesia ini adalah pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 sampai 15 Desember tahun 1945 dan pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia diraih dan dijaga bukan hanya karena hasil perjuangan senjata saja, namun juga hasil perjuangan diplomasi. Para pejuang di bidang diplomasi ini memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara lain, menjalin hubungan kerjasama dan mendapatkan bantuan diplomatik untuk menekan Belanda agar menghentikan agresi militer mereka. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.